Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melda Putri dari 10 IPS 2. Hari ini saya akan membacakan tentang teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi adalah: yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. 7. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Dan kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh teks eksposisi sebagai berikut. Pembelajaran kepribadian untuk membentuk karakter siswa. Pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat berarti serta diperlukan di dalam kehidupan ini. Dengan terdapatnya pembelajaran, seorang pasti saja dapat menciptakan jati diri mereka. Ada pula jati diri itu sendiri sebetulnya dapat tercipta sebab terdapatnya kepribadian seorang. Nah, menjawab hal tersebut, pemerintah berupaya membentuk kepribadian tersebut dengan sebagian metode. Salah satunya merupakan dengan mengganti kurikulum satuan pendidikan atau KTSP jadi kurikulum 13. Pergantian ini nyatanya membagikan ketentuan terdapatnya sesuatu wujud pembelajaran kepribadian di dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran kepribadian merupakan suatu pembelajaran yang lebih menekankan kepada sisi keahlian dari siswa secara seorang. Dapat dikatakan kalau pembelajaran kepribadian itu sendiri ialah sesuatu wujud pembelajaran yang berupaya buat menggali kemampuan dalam diri seseorang. Bila di bangku sekolah, hingga orang tersebut merupakan siswa ataupun partisipan didik. Pembelajaran kepribadian tersebut amatlah berarti biar nantinya dapat mengganti bakat-bakat tersembunyi yang dipunyai oleh masing-masing siswa. Serta yang berarti buat digarisbawahi merupakan kalau tiap-tiap siswa pasti saja memiliki kemampuan, bakat, serta pula kecerdasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, bidang yang mereka minati serta kuasai pula nyatanya berbeda. Seseorang siswa yang tidak pintar di dalam satu pelajaran belum pasti dia merupakan siswa yang berarti bodoh. Di bidang yang lain dia pastilah mempunyai keahlian serta pula keunggulan tertentu. Serta dengan terdapatnya pembelajaran kepribadian, hingga pintar ataupun tidaknya seseorang partisipan didik, di mana perihal ini tidak lagi melulu ditetapkan oleh pintar ataupun tidaknya di dalam kelas. Guru pula tidak diperkenankan membagikan lapel bodoh kepada siswa bila kebetulan dia tidak pandai di dalam perihal mata pelajaran kelas. Pembelajaran kepribadian ini nyatanya pula sudah diupayakan oleh pemerintah. Ialah dengan membagikan kurikulum terkini dalam dunia pembelajaran yang diketahui dengan kurikulum 13. Dengan terdapatnya kurikulum ini, hingga pemerintah berupaya melaksanakan penggilaan kemampuan di tiap-tiap siswa serta pula berupaya menanamkan kepribadian dari siswa itu sendiri. Pembelajaran kepribadian merupakan bekal semenjak dini untuk siswa di masa yang akan datang. Siswa butuh mempunyai perilaku toleran semenjak dikala ini dengan sesamanya. Mereka pula wajib mempunyai kemampuan ataupun skill yang dapat dibanggakan biar bangsa ini beberapa tahun ke depan betul-betul sanggup menanggapi serta mengalami kemajuan era yang terus menjadi berkembang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.